Halo semuanya, di video kali ini kita akan membedah sebuah kode bahasa C tingkat lanjut yang mengimplementasikan trik algoritma offline query menggunakan reverse DSU atau DSU mundur. Nah, kode versi kali ini itu dibuat jauh lebih eksplisit menggunakan pencatatan logika C murni, yaitu angka 1 untuk kondisi benar dan angka 0 untuk kondisi yang salah. Agar alur pembacaan memorinya menjadi super jelas seperti itu. Nah, mari kita mulai bedah barisnya satu persatu. Pertama, di sini kita akan include stdio.h. Nah, include ini itu untuk mengurus fungsi input output standar komputer. Lalu ada juga include string.h. Nah, include string ini itu wajib kita panggil karena nanti kita akan membandingkan string teks perintah menggunakan fungsi strcmp. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke baris berikutnya, yaitu kita mendeklarasikan beberapa wadah memori berupa array global di luar fungsi. Nah, pertama ada induk dengan isinya segini. Nah, ini itu merupakan array parent atau parent DSU. Kita yang bertugas mencatat siapa pemimpin tertinggi dari setiap si node-nya. Lanjut, di sini ada in u asal dengan isinya yaitu lalu di sini ada juga v asal dengan isinya juga sama. Nah, dua array yang kembar ini itu berfungsi untuk mengamankan data hubungan jalur awal atau edges asal yang menghubungkan antara node U dan juga node V. Oke, di bawahnya ini ada tambahan in hasil jawaban. Nah, in hasil jawaban ini kita isi dengan sama seperti yang di atas. Nah, yang dimana ini baris ini akan kita beri komentar pengingat yang sangat jelas bahwa array ini itu bertindak sebagai penampung status jawaban berupa angka integer biasa, yaitu 1 atau 0 agar sesuai dengan standar C murni. Oke, kita kasih komentar dulu. Ini diubah menjadi array in biasa untuk memanggil 1 atau 0 si murni. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan struktur data buatan yang bernama struct query. Nah, struct query ini kita mau isi tipenya, char di sini. Char tipe di sini kita mau isi di sini sampai 10 aja. Lalu kita tambahkan di sini in u dan v. Nah, si struct ini itu bertindak sebagai perangkap data query dari pengguna. Di dalamnya itu ada array teks tipe sepanjang 10 karakter untuk menampung kata perintah seperti ask atau cut serta variabel u dan juga v untuk mencatat target objek si node-nya seperti itu. Nah, lanjut di bawahnya nih kita ada baris yaitu struct query key list dengan isinya juga sama seperti itu. Nah, struksi query key list ini itu di mana dia membuat sebuah daftar rekaman berbentuk array berkapasitas hingga 100.000 data dari model struct query tadi. Nah, sehingga sebuah perintah pengguna itu bisa kita kumpulkan terlebih dahulu sebelum diproses seperti itu. Oke.
Setelah itu kita lanjut ke membuat dua fungsi inti untuk operasi struktur data DSU. Nah, yang pertama kita kasih cari induk dengan isinya yaitu i. Nah, cari induk ini itu fungsi rekursif untuk mencari tahu siapa akar utama atau ketua tertinggi dari si node i berkat baris cerdik. Berkat baris cerdik yang si ini, if induk i itu sama dengan i, lalu di sini kita return i. Lalu di bawahnya kita tambahkan yaitu return induk si i itu sama dengan cari induk dalam kurung induk si i titik koma. Nah, di sini si return induk ini itu fungsinya itu untuk menerapkan teknik path compression yang secara otomatis menyejajarkan posisi semua anak buah langsung ke ketua tertinggi demi mempercepat pencarian berikutnya. Oke? Sekarang kita lanjut ke fungsi inti yang selanjutnya, yaitu void gabung in i dan in y. Di sini kita kasih. Nah, yang dimana void gabung ini itu berfungsi untuk menyatukan dua buah kelompok di dalamnya. Kita cari dulu ketua tertinggi dari masing-masing node lewat variabel in root si i itu sama dengan cari induk si i. Lalu ada in root si j itu sama dengan cari induk si j. Nah, jika ketuanya itu kan di sini kita cari dulu ketua tertinggi dari masing-masing node lewat variabel root i dan juga root j. Nah, jika ketuanya berbeda atau if root i itu sama dengan si root j, maka si induk si root i itu sama dengan root j titik koma. Nah, ini jika ketuanya itu berbeda, maka si if ini si kelompok tersebut yang ini resmi kita satukan dengan cara menyuruh si ketua root i bernaung di bawah perintah si ketua root j lewat perintah yaitu induk root sama dengan root j gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi utama yaitu in main. Nah, di awal fungsi kita siapkan variabel dimensi yaitu in n m dengan key aja. Nah, ini untuk menampung jumlah total node, jumlah hubungan asal, dan jumlah total perintah. Ini total node,
ini hubungan asal. Ini untuk total perintah. Oke. Lanjut kita cetak teks panduannya itu menggunakan perintah yaitu print f, masukkan jumlah node h dengan dan query. Nah, baru titik 2 koma. Nah, nah, lalu kita eksekusi dia dengan perintah yaitu ff flash dalam kurung std out titik koma. Nah, perintah si flash ini itu sangat penting untuk memaksa terminal segera memunculkan teks tersebut ke layar tanpa ada jeda. Nah, kita baca ketiga variabel tersebut lewat gerbang pengaman yaitu scanf d lagi d koma n m dan key. Terus di luarnya kita kasih bentar, ini kurang ini, salah, ini if scanf, sorry ya, if scanf. Nah, terus di sini kita kasih sama dengan 3. Terus kita return 0. Nah, setelah itu langkah di bawahnya kita akan meminta pengguna memasukkan semua daftar jalur hubungan asal menggunakan perulangan. Nah, sebelum menggunakan perulangan kita berikan perintah dulu. Printf misal masukkan perintah ask or cut lah, ini aja. Terus kita nah setelah ini saya baru mau melakukan ulangan yaitu for in i itu sama dengan 0, lalu i itu lebih kecil dari m, lalu i plus plus. Oke, perintah scanf di dalam loop ini akan mengunci koordinat hubungan ke dalam array u asal dan v asal. Nah, kita tulis dulu ff flash std out. Setelah itu kita tulis scanf-nya, scanf. Nah, scanf ini tadi itu untuk mengunci koordinat hubungan ke dalam array u asal i dan v asal. Nah, kita isikan d. Sini kita kasih u asal dan u asal i dan v asal tambah i, dan kita kasih titik koma.
Nah, oke, setelah data jalur hubungan asal selesai di-input, kita masuklah ke sesi perekaman perintah secara offline. Nah, kita jalankan perulangan dulu. Oke. Nah, sebelum saya jalankan perulangan, saya mau kasih teks di sini. Printf kan tuh. Oh, salah. Di sini ganti aja deh. Sini ganti jadi masukkan jalur hubungan asal. Nah, di sini baru kita kasih masukkan perintah as or cut, lalu kita tutup. Nah, di sini kita baru jalankan perulangannya ya, yaitu for in i itu sama dengan 0, lalu i itu lebih kecil dari q, lalu i plus plus. Nah, di dalam perulangan ini perintah scanf nanti itu akan merekam teks tipe perintah beserta target node u dan v langsung ke dalam langsung ke dalam array daftar rekaman kita. Nah, kita tulis di sini perintah dulu, printf kan dulu perintah ke berapa gitu. Sudah itu kita kasih dia tipe U dan V titik 2, lalu sini kita kasih koma i terus tambahkan dengan 1. Nah, lalu jangan lupa kita pakai flash dan di out. Nah, di sini kita baru scanf kan. Scanf s d. Nah, sini kita isi keylist i itu titik tipe, lalu si keylist itu i titik u n sini pakai n ya, n si keylist itu i titik v. Nah, lalu titik koma. Oke. Nah, di sini setelah yang aku bilang tadi, di dalam perulangan ini perintah si scanf itu akan merekam teks tipe perintah beserta target u dan v langsung ke dalam array daftar rekaman kita, yaitu keylist i tipe u baru v gitu. Nah, setelah semua skenario perintah itu berhasil direkam ke dalam memori komputer, kita lakukanlah inisialisasi awal DSU menggunakan loop. Nah, kita taruh loop di awal sini. Yaitu sini kita tulis inisialisasi si DSU. Nah, loopnya itu for in i itu sama dengan 1,
lalu I itu lebih kecil atau sama dengan si N, lalu I plus plus. Oke. Terus di sini kita kasih induk I itu sama dengan I. Oke. Nah, baris ini itu untuk menyetel agar semua not di awal itu di awal cerita itu berdiri mandiri sebagai ketua bagi dirinya sendiri seperti itu. Nah, disinilah bagian serunya. Kita lihat yang selanjutnya itu di sini ada bagian proses mundur atau reverse DSO. Proses mundur atau reverse DSO. Nah, sini kita akan taruh in PTR jawaban, lalu kita sama dengan kan 0. Nah, setelah itu di bawahnya kita kasih for, perulangannya yaitu for in I itu sama dengan si Q kurang 1, lalu si I itu lebih besar atau sama dengan si 0, lalu I plus plus. I plus plus. I minus minus. Reverse. I minus minus. Karena dia reverse ya. Mundur. Nah. Nah, kalau kalian lihat for in Q kurang 1. Nah, perulangan ini kan bergerak secara terbalik atau mundur. Nah, mulai dari perintah paling akhir yang terekam yaitu Q kurang 1. Nah, menuju ke perintah yang paling pertama yaitu 0. Nah, mari kita isi percabangan logikanya di dalam, yaitu cabang pertama yaitu if strcmp terus keylist I titik tipe, terus kita kasih as di sini. Oke. Di sini terus sama dengan 0. Ini cabang pertama. Nah, di sini jika perintah yang terekam itu adalah as, nah komputer itu akan mengecek apakah ketua tertinggi dari not U sama dengan ketua tertinggi dari not V. Nah, di versi yang paling baru ini logikanya itu ditulis dengan sangat gamblang menggunakan itu if cari induk itu kasih keylist terus di sini kita isi I titik U sama dengan cari induk dalam kurung keylist I titik V. Nah, ini bagian cabang pertamanya. Nah, ini versi yang terbaru logikanya. Nah, jika kata mereka sama, artinya terhubung, komputer itu akan mengeksekusi itu hasil jawaban si PTR jawaban itu kita kasih plus kan itu sama dengan 1. Else, nah namun jika ketua
ketua mereka itu berbeda, artinya terputus, kita blok si else ini. Else dan mengeksekusi, yaitu hasil jawaban, terus PTR jawaban, kita kasih plus juga, sini kita kasih sama dengan 0. Nah, nah, kita mau lanjut ke cabang bagian kedua. Di cabang bagian ini kita pakai else, if, strcmp, keylist, terus isi i. Di sini kita pakai tipe, dan kita kasih di sini cut. Terus di sini kita kasih sama dengan 0. Nah, nah, jika perintahnya aslinya adalah cut karena kita memprosesnya dari masa depan bergerak mundur ke masa lalu, operasi pemutusan tersebut secara ajaib nanti itu berubah menjadi operasi penyambungan kembali. Maka program itu langsung mengeksekusi fungsi, yaitu gabung si keylist i titik u dan keylist i titik v. Oke. Nah, trik membalikkan waktu pemrosesan ini secara instan menyelesaikan keterbatasan si DSU biasa yang tidak sanggup melakukan pemutusan jalur seperti itu. Nah, setelah semua rentetan perintah selesai, nah, dievaluasi secara terbalik, seluruh status angka 1 dan 0 itu sudah rapi tersimpan di dalam array celengan, yaitu bagian hasil jawaban. Nah, di bagian hasil jawaban itu kita di sini saya mau tulis dulu. printf sini kita kasih tambahan ya. Misal di sini n. Terus di sini kita kasih hasil output evaluasi graph. Nah, kasih terus oke. Sini itu pakai perulangan lagi, itu for in i itu sama dengan ptr jawaban, dimana kita kurang dalam 1, lalu i itu lebih besar atau sama dengan dari 0, lalu si i min. Nah, setelah itu nah, di sini, nah, setelah semua rentetan perintah selesai, dievaluasi secara terbalik, seluruh status angka itu seluruh status angka 1 itu dan 0 sudah rapi tersimpan di dalam array celengan hasil jawaban. Nah, langkah terakhir, karena jawaban tadi kita kumpulkan dari belakang, maka untuk menampilkan hasil yang urut dari depan, kita wajib mencetaknya itu secara mundur menggunakan perulangan ini tadi. Ini. Nah, di dalam perulangan cetak ini, komputer itu tinggal membaca isi si celengannya. Nah, kita isi di sini yaitu if hasil jawaban i itu sama dengan 1, lalu nah, untuk memasuk baru kita masukkan sini perintah yes ya, printf yes titik koma.
Nah, untuk memunculkan teks yes jika bernilai 1, kalau nilai 1 dia nanti yes. Nah, kalau misalnya dia 0, nah nanti kita perintahkan dia jadi else printf no ya. Tulis sini else printf, sini kita tulis di sini no n, terus titik koma. Oke. Nah, setelah itu saya mau kasih tambahan di sini hiasan printf n titik koma. Nah, terakhir tinggal setelah semuanya nanti itu kita cetak rapi di layar terminal, program itu kita tutuplah dengan perintah yaitu return 0. Nah, return 0 itu menandakan aplikasi reverse DSU kita itu telah sukses berjalan 100% dengan sangat sempurna. Nah, sekarang kita mau mencoba versi yang terminalnya. Bagaimana kalau dia versi terminal? Nah, sebelum itu kita save dulu ya. Terus kita buka terminal. Oke, saya tes dulu sini. Oke, kita lanjut di sini. Kita tulis gcc cutting graph c programku cutting graph. Nah, cutting graph c programku. Nah, di sini pertama kita memasukkan angka misal 3, 2, 2. Nah, angka 3 pertama itu artinya kita punya 3 kota 1, 2, 3. Nah, angka 2 itu adalah 2 jalur penghubung awal, dan angka si 2 yang terakhir itu kita punya 2 perintah yang akan dieksekusi. Nah, selanjutnya kita daftarkan 2 jalur hubungannya. Jalur pertama menghubungkan kota 1 dengan 2 aja, misal. Nah, lalu jalur kedua kita hubungkan antara kota 2 dengan kota 3. Nah, setelah itu sekarang semua kota itu kan saling terhubung secara tidak langsung. Nah, kemudian kita masukkanlah perintahnya. Perintah pertama misal kita kasih as 1, 3. Nah, lalu ini artinya kita bertanya apakah kota 1 dan 3 terhubung. Nah, kita kasihlah perintah yang kedua, yaitu misal cut 2 dengan 3 lah gitu. Nah, ini mana? Ini artinya kita memutus jalur antara kota dan 3, dan boom. Nah, di sini setelah perintahnya di enter, program itu langsung memproses menggunakan logika reverse DSU yang hasil keluarnya di sini, hasil outputnya gitu. Nah, mungkin kalian juga bisa coba-coba dengan cara-cara yang lain. Bisa kalian masukkan angka-angka yang lain menurut kalian. Itu terserah kalian ya. Bebas. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.